Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Beta Rahmawati dengan NIM 2211003287 dan M Joko Prasetyo dengan NIM 2211003290 akan menjelaskan materi tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dimensi kurikulum, dan macam-macam kurikulum. Dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Pengertian pengembangan kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curere, diartikan sebagai tempat berlari atau acuan yang digunakan sebagai gambaran proses pelaksanaan dalam pengelolaan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan upaya yang sistematis dalam rangka merancang dan mengembangkan pembelajaran, di mana antar komponen saling berkaitan, baik komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Lebih lanjut, Sukmadi menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai penyusunan kurikulum baru atau dapat juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemilihan, dan yang keenam, fungsi diagnostik. Dimensi kurikulum. 1. Kurikulum substansi, yakni kurikulum dirancang sebagai rencana proses belajar mengajar bagi siswa di sekolah atau sebagai pedoman dan panduan guna untuk mencapai tujuan. 2. Kurikulum sistem, yakni kurikulum merupakan sistem yang ada di sekolah, pendidikan, dan masyarakat. Dimensi bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Kurikulum adalah hasil yang dikaji oleh ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajar. Kurikulum tertulis. Kurikulum tertulis adalah suatu rencana atau program yang tertulis secara rinci dan sistematis mengenai materi, tujuan, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam suatu pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tertulis biasanya disusun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dan digunakan sebagai panduan bagi pengajar dan peserta didik atau peserta pelatihan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum yang bukan termasuk dari pembelajaran. Yang dimaksud ialah sebagai gambaran sebagai aspek pada lembaga pendidikan yang ada di luar kurikulum. Kurikulum tersembunyi ini mampu memberikan pengaruh terhadap nilai, persepsi, perilaku peserta didik. Hal ini dapat menunjukkan penilaian terhadap aspek penilaian efektif peserta didik. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode tertentu. Pengembangan kurikulum berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang. Pengembangan kurikulum menunjukkan pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Kegiatan ini lebih bersifat konseptual daripada material. Yang dimaksud dalam pengembangan ini adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan yang selanjutnya menghasilkan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.